Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menceritakan tentang atau menjelaskan tentang sakit di ulu hati ya. Nah, di sini ya, itu sebetulnya esofagus ya. Nah, itu teman-teman, jadi di video kali ini bagi teman-teman yang masih sering mengalami sakit di bagian ulu hati, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian mudah mengerti, biar kalian paham, kemudian bisa menanganinya dengan tepat tanpa obat, tanpa herbal apapun. Nah itu teman-teman ya, karena metode saya metode secara alami, berpikir secara positif. Nanti ketika berpikir secara positif, berpikirnya akan wajar, dan ketika berpikir wajar nanti akan menanganinya dengan tepat. Jadi harus mengenali dulu asal mulanya dari mana. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian tonton video-video sebelumnya ya. Bagi kalian yang mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya tonton dulu video-video sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share di video-video sebelumnya ya. Kalian tinggal pilih saja judulnya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya rabbal alamin. Atau lebih minimalnya lagi bisa memberikan motivasi, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang gundah gulana rasakan tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih selalu merasakan ulu hati di bagian sini nih sakit ya, kalau misalkan kita tekan-tekan itu suka sakit. Dan kalau misalkan yang udah parahnya, tapi bukan parah sih sebetulnya, yang udah yang udah fatal gitu ya teman-teman, yaitu kalau misalkan dibawa jalan, kita kalau jalan itu terasa dut-dutan ini ya, terasa nggak nyaman ya. Nah, sebetulnya untuk sensasi sakit di bagian ulu hati ini sudah saya share di video-video sebelumnya, tetapi masih banyak sekali teman-teman yang bertanya di bagian ulu hati, makanya saya ulang-ulang lagi ya videonya ya. Nah, ulu hati itu sebetulnya di sini itu ada esofagus teman-teman ya. Sebetulnya apa sih esofagus itu? Esofagus itu semacam kayak klep ya, kayak klep pembatas antara lambung dan kerongkongan gitu teman-teman ya. Tugasnya seperti apa? Itu untuk membuka nutup ya, membuka tutup pembatas ya. Jadi ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan, kita makanannya masuk. Nah, sebelum masuk ke lambungnya itu klepnya membuka ya, membuka, kemudian setelah makanannya masuk klepnya baru menutup lagi. Nah, itu fungsinya untuk mencegah asam lambungnya keluar teman-teman ya. Karena apa? Karena asam lambung itu sifatnya korosit ya. Yang pertama asam ya, kemudian tajam juga gitu. Jadi yang bisa menahan asam lambung itu ya lambungnya sendiri. Nah, itu tugas esofagus ya. Nah, kemudian kenapa esofagus itu terasa mengganjal, kemudian tidak nyaman, sering sakit lah kalau dipegang ini. Kalau yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya dibawa jalan juga suka nggak nyaman ya, suka kayak macam ketarik lah gitu ya. Nah, itu sebetulnya esofagusnya sedang terganggu teman-teman ya. Terganggunya itu kenapa? Itu mungkin ada pembengkakan ya. Pembengkakan karena apa? Karena mungkin itu terpengaruh oleh asam lambung kita yang sedang meningkat ya. Nah, asam lambung yang meningkat itu seperti apa? Asam lambungnya bisa meningkat itu bisa meningkat kapasitasnya. Jadi yang dulunya sedikit, normalnya cuma misalkan beberapa mililiter gitu ya. Nah, karena tidak normal, asam lambungnya bertambah banyak. Nah, itu yang dikatakan dengan tidak normal. Kemudian ada peningkatan keasamannya. Kalau misalkan taruhlah asam lambung itu nilai keasamannya, asamnya itu cuma segitu mungkin ya, beberapa pH. Nah, kemudian asam lambung itu bisa saja kalau misalnya yang dikatakan dengan tidak normal itu nilai keasamannya yang bertambah teman-teman ya. Jadi
itulah yang dikatakan dengan asam lambung tidak normal. Jadi asam lambung yang dikatakan tidak normal itu bisa kapasitasnya yang bertambah, kemudian nilai keasamannya yang bertambah. Nah itu. Nah sehingga kalau misalkan dikatakan asam lambung tidak normal yang terjadi dalam diri kita, itu bisa mengganggu esopagusnya ya. Bisa mengganggu esopagusnya, dan esopagusnya itu agak bengkak dan akhirnya ya gagal fungsi teman-teman ya. Nah itu, tetapi itu sebetulnya tidak bukan hal yang berbahaya ya. Kita harus menanganinya dengan tepat. Nah gitu. Jadi bukan karena obat juga ya, bukan karena herbal, bukan karena obat. Nah bayangkan saja kalau misalkan kalian mengobatinya dengan obat asam lambung, itu boleh-boleh saja, tetapi harus dengan sesuai anjuran dari dokter. Dah biasanya obat asam lambung itu bukan mengobati ya teman-teman ya, tetapi hanya menetralkan saja, membantu ya. Ingat sekali lagi kayak macam lansoprazol, kemudian apalagi ya, untuk obat-obat asam lambung itu bukan mengobati teman-teman, tetapi membantu. Membantunya seperti apa? Taruhlah kalau misalkan nilai keasaman kalian itu, asam lambungnya itu sedang meningkat, kalian mengkonsumsi obat lambung itu hanya bisa menetralkan asam lambung saja, biar biar ada yang terganggu di bagian lambung atau di bagian esofagus itu cepat membaik. Tetapi alangkah baiknya kalau misalkan dengan jangka waktu yang lama tidak ada perbaikan, alangkah baiknya kalian hentikan gitu ya teman-teman ya. Nah untuk penjelasan seperti ini biar kalian lebih paham, biar lebih kalian jelas ya, itu silakan boleh tanyakan ke dokter ya. Karena dokter juga menganjurkan seperti itu ya, untuk makan atau konsumsi obat asam lambung, alangkah baiknya ada batasan waktunya gitu. Jadi kalau misalkan udah 1 bulan, 2 bulan tidak ada kemajuan atau tidak ada perbaikan, sebaiknya hentikan saja. Karena apa? Karena obat asam lambung itu akan menetralkan terus ya. Hari ini misalkan pagi-pagi kalian minum obat asam lambung, netral asam lambungnya. Kemudian siangnya kalian konsumsi obat asam lambung lagi, netral lagi. Sorenya begitu juga. Jadi kapan akan membaiknya nilai gizi yang kalian cerna ya, yang kalian makan dari makanan itu, gizinya tidak akan terserap dengan sempurna. Karena kenapa? Karena asam lambung kalian netral terus ya. Jadi asam lambung itu sangat berguna sekali untuk membantu pencernaan kita teman-teman ya. Jadi keasamannya harus benar-benar stabil. Bayangkan saja kalau misalkan kalian sering mengkonsumsi terus-terusan obat asam lambung, itu akan netral-netral terus. Jadi gizi dari makanan itu tidak terolah dengan sempurna ya, alhasil kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu setiap harinya bakalan tidak terpenuhi ya. Ya banyak sekali akibatnya ya, macam kelayangan, kemudian mata buram. Untuk seluruh tubuh kita itu bekerjanya akan tidak sempurna. Karena apa? Karena nilai kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke esofagus teman-teman ya. Bagaimana sekarang cara menanganinya biar tepat gitu ya teman-teman. Kemudian biar secara alami, tidak ada resikonya gitu teman-teman ya. Saya cuman pakai air hangat saja ya. Jadi asam lambung kalau seandainya lagi naik ke atas ya, masih ada sisa-sisa di dinding, logikanya ya harus kita cuci ya. Cucinya seperti apa? Sering minum saja ya. Lebih gampang kan ya. Nah makanya kalian jangan berpikir yang lain-lain, jangan berpikir yang aneh-aneh. Waduh jangan-jangan ini penyakit yang lainnya lagi, bukan ya. Nah cara menanganinya halnya seperti itu. Jadi ketika esofagusnya terganggu, ada pembengkakan, menjadi gagal fungsi ya, biar esofagusnya cepat membaik lagi, kita berpikir wajar saja ya. Itu yang mengganggunya karena apa sih sebetulnya? Karena asam lambung ya. Kita basuh lagi asam lambungnya ya. Asam lambungnya sudah naik ke atas, kemudian ketika turun lagi juga kan suka ada sisa yang nempel-nempel gitu. Jadi macam dada itu panas gitu, kemudian esofagusnya terasa mengganjal. Kita cuci saja ya yang bekas naiknya gitu teman-teman ya, dengan sering minum air hangat. Dan air hangat juga itu bisa membantu agak menetralkan asam lambung ketika keasamannya sedang bertambah teman-teman ya. Salah satu contoh beginilah, kalau seandainya kalian air cuka ya, air cuka kita 1 botol kita masukkan ke dalam gayung ya, air cukanya kan asamnya segitu ya, kita campur dengan air putih itu pasti kurang asam ya. Nah itu logikanya ke sana teman-teman ya. Jadi keasamannya nanti akan berkurang dengan sendiri, bakal netral lah gitu ya teman-teman ya, agak netral. Tetapi enggak netral banget teman-teman. Kalau misalkan enggak harus netral banget ya, justru kalau seandainya asam lambungnya netral banget gitu teman-teman, justru itu akan memperburuk ya. Kenapa seperti itu? Karena memang pencernaan kita itu nanti tidak akan bekerja dengan sempurna. Tugas asam lambung yaitu mencerna makanan kita teman-teman. Kalau misalkan kurang asam atau misalkan netral banget, itu nanti dia tidak akan bekerja dengan sempurna. Nah itu teman-teman. Jadi
alangkah baiknya kalian menanganinya dengan cara yang mudah saja, secara alami dan tidak ada risikonya. Dengan cara apa? Sering minum air hangat saja gitu teman-teman ya. Dan biasanya esofagus terganggu itu karena memang ada panas dalam juga gitu teman-teman ya, ada panas dalam di bagian lambungnya itu, sehingga kalau misalnya panas dalamnya suka naik ke atas ya esofagusnya bisa terganggu. Dah untuk menanggulangi panas dalam, sering-seringlah konsumsi pepaya yang alami-alami saja. Pepaya kan dulu juga sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau misalnya orang lain suka ada panas dalam, selalu menganjurkan kan ya, makan pepaya dong, makan cincau dong. Nah seperti itu sih sebetulnya ya, mudah kan ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi saya selalu katakan bahwa asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah hal yang sangat mudah ketika kalian sudah paham, ketika kalian sudah mengerti teman-teman ya. Nah itu jadi makanya saya selalu menganjurkan, tolong pahami, tolong mengerti ya dengan penyakit ini, karena ini bukan penyakit sih sebetulnya, gangguan ya. Nah itu jadi paling saya sering katakan itu, ini sebetulnya gangguan ya, gangguan yang ada dalam tubuh kita saja gitu, dan itu mudah ditangani secara alami kalau seandainya kita itu paham dan mengerti. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Ngomongnya jadi agak cepat soalnya ini mau maghrib ya. Itu dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian. Semoga videonya itu bisa menambah pengertian kalian ya, sehingga kalian nanti akan berpikir wajar, nanti kalian bisa menanganinya dengan tepat. Nah titip pesan dari saya, segala sesuatu pun yang terjadi dalam tubuh kita, sensasi apa yang dirasakan, tolong cari tahu keterkaitannya ya, itu dari mana asal mulanya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah, dengan tepat, dengan secara alami. Nah itu teman-teman ya, semoga saja kalian juga sekarang tambah baik ya, tambah baik, kesehatan kalian tambah meningkat gitu teman-teman. Apalagi yang sudah hampir mau sembuh atau yang sudah sembuh, tolong jaga juga 3P-nya biar kalian itu tidak kambuh-kambuh lagi, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kita tidak menjaga 3P-nya ya. Pola makannya tidak dijaga, pola pikirnya tidak dijaga, pola hidupnya tidak dijaga, maka gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis bakalan kambuh lagi. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja bermanfaat. Doa saya buat teman-teman, semoga kalian cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Semoga kalian cepat sehat lagi, karena kesehatan dan keadaan kayak dulu itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tentang seputaran asam lambung dan diabetes psikosomatis, dan masih tetap di channel Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.